Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Arwil Dayanto MPD yang disusun oleh Anissa Putri Salim dengan NIM 131419082. Baik, di slide pertama yaitu ada jelaskan konsepsi kebijakan dan berbagai teori. Yang pertama yaitu menurut Harry menyatakan bahwa kebijakan merupakan penjawantahan dari visi misi pendidikan berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Dan adapun yang menurut saya kebijakan itu pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dalam munculnya berbagai permasalahan pendidikan. Baik, dan di slide selanjutnya yaitu pertimbangan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa, jurusan administrasi atau manajemen pendidikan, serta apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan AP atau MP di dunia kerja. Manfaat dan relevansi dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan AP atau MP di dunia kerja, yakni di era sekarang ini perusahaan dan industri merekrut tenaga kerja berdasarkan kebutuhan, skill, atau keterampilan. Hal ini berdampak meningkatnya suasana kompetitif bagi calon tenaga kerja sehingga perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja terbaik. Skill atau keterampilan menjadi kebutuhan utama dalam dunia kerja kekinian. Oleh karena itu, membekali skill peserta didik adalah hal yang harus menjadi kebutuhan, bukan lagi program insidental. Oleh karena itu, dunia kerja pasca pandemi sangat membutuhkan karyawan, yang keterampilan ini juga diharapkan bisa membawa inovasi yang akan datang. Dan di slide selanjutnya yaitu pandangan mahasiswa terkait dengan proses formulasi kebijakan, implementasinya, dan komunikasi yang dilakukan pihak terkait agar publik berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu formulasi kebijakan. Menurut Winarno 2007 adalah suatu proses masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuatan kebijakan. Dan yang kedua yaitu implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Dan contoh kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik yakni tanpa bermaksud menggurui atau Mendikbud Ristek kiranya harus bisa membedakan makna kebijakan yang tentu dalam hal ini adalah kebijakan pendidikan. Makna kebijakan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua hal, yakni kebijakan publik dan kebijakan privat, di mana kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang, atau mengatur tindakan privat atau individu lembaga swasta. Dan di slide keempat yaitu ada bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan suatu negara. Yaitu pada 11 Desember 2019 kebijakan Merdeka Belajar diluncurkan. Pokok kebijakannya yaitu tentang UN dan RPP. Saya sangat mendukung kebijakan ini karena tampaknya bertujuan mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Sebelumnya dalam kebijakan UN diubah menjadi asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. Penerapan RPP pun diubah menjadi satu halaman saja.
Meski ASEAN tidak memiliki cukup kekuatan dan kekuasaan terhadap anggotanya, namun dalam menghadapi negara-negara yang besar yang sedang mengincar kawasan ini, lebih baik negara-negara ASEAN bersatu. Adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir yaitu harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia, yaitu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat harus diciptakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang maksimal. Saran untuk mengatasi kegagalan pembangunan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Agar kebijakan di Indonesia lebih baik ke depannya, yaitu diperlukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan ke depannya agar lebih baik dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Kemudian, memajukan pendidikan nasional sedini mungkin agar muncul generasi-generasi muda yang berkualitas baik secara moral dan pola pikir yang maju. Baik, sekian hasil dari ujian akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.